Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Ini ya, yang dua ini hafidhat talib surataini wa hafidhullah al-mu'in. Bisa ya? Insyaallah Ustaz. Baik, wal'an maf'ulun bihi bentuknya adalah ismun mabniun. Maf'ulun bihi-nya dia si mabni atau dhamir. Contohnya yarhamuka Allahu. Yarhamukallah, kalau kita pisahkan yarhamu, ini dia apa? Fi'ilnya, Fi'il mudhari'. Wakan, ini apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Allah. Fa'il. Hadza kitabun akhadahu Aliyun. Hadza apa ini? Mubtada. Kitab khabar. Akhadha fi'il. Maf'ulun bihi. Kembali ke kitab. Aliyun fa'il. Alajani at-tabibu. Alaja ini apa? Fi'il. Nun Nun wiqayah. al-wiqayah. Wa ya Maf'ulun bihi. At-tabib Fa'il. fa'il. Razaqana Allahu. Razaqa Fi'il madhi. fi'il. Na Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Allah Fa'il. ra'aituka. Ra'ai Fa'il. fi'il. Tu Fa'il. ka Maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Nah, secara singkatnya begitu. Ya. Kita sekarang ya. Perlu ditulis atau sudah hafal? Ditulis saja Ustaz. Tulis Kak. Nah, dah benar. Atau ayat itu sampai sini. Sekarang ini bagian apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Bentuknya apa? Ismun mabni. Atau dhamir. Yang pertama apa? Yarhamukallah. 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 Baik. I'rabnya berarti yang pertama adalah yarhamu. Yarham. Apa ini?
fi'lun Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Kedudukannya marfu Marfu'un. marfu'un. Tanda rafanya alamatu raf'ihi ad-dhammah Dhammah. alamatu raf'ihi Dhammah. ad-dhammah. Kelas ya, sampai situ. Kemudian K-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Domir K, ini apa? Domirun. Dia termasuk ke domir. Ingat ya, untuk maf'ulun bih yang seperti ini malah kita sebutkan dulu namanya. Domirun, dan domirnya dia termasuk ke domir muttasilun muttasilun. Domirun muttasilun, dan domir muttasil selalu Mabni. mabni mabni. Mabninya atau harakatnya apa harakatnya? fathah Fathah, berarti mabniun alal fathah. Baru sekarang kedudukannya fi mahalli mahalli, maka karena dia tadi maf'ulun bih, maka maf'ulun bih selalu apa? nasab Nasab. Berarti fi mahalli nasbin. Baru sebutkan maf'ulun bihi bihi. Nah, gitu. Allah. Allah ini apa? Fa'ilun. fa'ilun marfu Nah, fa'ilun. Ntar kita katakan dulu apa? Lafzul Lafzul jalalati. jalalati. Fa'ilun. fa'ilun marfu Marfu'un. Atau fa'il selalu marfu. Kemudian tanda rafa'nya Wa alamatu rafi'i. alamatu raf'ihi. Dhammah. Dhammah. Nah, ini ain yang enggak ada titik ya. Hafal. Alamatu ad-dhammah. Alasannya li'annahu nahu ismul mufrad li'annahu ismul mufrad. Ingat ya, mufrad itu enggak panjang, mufrad. Nah, ada pertanyaan? Sekali-sekali. Soal? Tidak ada ya? Tadi yang kedua apa? hadza Ada kitabun. akhwadahu Ada Aliyun. kitabun akhwadahu Akhadahu. akhadahu ali aliyun. Yang pertama ada apa? Ismun. ismul isyarati Ismul Isyarati. syuruti isyarati mabni mabni. Kenapa mabni? Karena nggak bisa berubah. enggak semua Bagaimana kita menentukan dia mabni atau mansub, mansub atau begitu? dengan enggak berubah itu Kedudukannya kan ada yang ada mu'rab itu yang mu'rab yang musanna itu Kalau misalkan bingung dia mabni atau tidak, maka lihat aja setiap ada nggak yang berubah jadi hadi atau hadu.
Enggak ada Ustaz. Tidak ada ya. Maka kita katakan mabni. Kenapa? Karena begitu saja. Mabni dan mabninya atas apa? Alas sukun. Nah, alas sukun. Alas sukuna atau sukunu? Sukuni. Sukun. Ismul isyarati mabni alas Alas sukun. Baru sekarang kedudukannya apa? Naam, boleh begitu ya. Boleh. Begini mengatakan begini. Wa huwa Mubtadaun. mubtadaun Marfu'un. boleh seperti ini ya. Ada yang mengatakan atau ada yang mengira seperti ini benar. Atau kita biasa saja ya, fi mahalli yang biasa kita pelajari ya. Fi mahalli mana? Raf'in Mubtadaun. mubtadaun. Ketika ada yang mengi'rab seperti yang di atas ini ya, wa huwa mubtadaun marfu' sahih ya. Sahih. Boleh, sama-sama. Jadi jangan terpaku ke satu kata saja ya, satu bentuk kata, tidak. Kalau maknanya sama, boleh-boleh saja. Dan i'rab banyak ya, banyak yang Ustaz. Nah, Tadi kenapa dibilang mabniun hadza? baik. Karena nggak berubah bentuk. Apakah boleh tahu atau ada menemukan dalam Al-Quran atau bahasa Arab, buku bahasa Arab, ada nggak yang hada dibacanya hadu, jadi begitu? Enggak ada. Nggak ada, selalu hada sah. Nah, berarti tidak berubah. Kalau tidak berubah berarti mabni. Kelas gitu. Afwan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Kenapa mabninya ada sukun? Karena ada alif di belakang. Mabni atas tempat terakhir. Nah, sahih. Ketika dikatakan mabni, maka mabninya atas harokat terakhir, huruf terakhir ya. Dan di sini huruf terakhirnya huruf Alif. Alif. Iya, alif ya, selalu sukun. Di hurufnya selalu sukun. Walaupun tidak ditulis sukunnya, dia sukun. Paham? Insyaallah. Baik, kita. Khabarun. Ya, berarti kitabun ini apa? Marfu. Khabarun. Dan khabar selalu Marfu. marfu. Bagaimana cara mengetahui bahwa khabar itu marfu? Kembali ke syarat-syaratnya Ustaz. Salah satu. Syarat-syarat khabar. Terus Salah satunya dia selalu marfu, harus marfu ya. Nah, iya. atau ini saja. Untuk yang marfu ini kita nggak bisa, misalkan awam ya, kita nggak bisa mengatakan kenapa Ustaz marfu, kenapa harus marfu, kenapa nggak mansub. Ketika menjawab khabar selalu marfu, mungkin jawabannya ini kurang memuaskan. Maka Anda hanya mengatakan begini saja, khabar itu selalu marfu, sama halnya seperti mubtada. Sama halnya seperti mubtada. Jadi tidak usah bingung lagi, kalau ada khabar maka nggak ada pilihan lain kecuali marfu. Oke, berarti kitabun khabarun marfu'un, tanda rafa'nya sekarang. Wa alamatu rafi, dan lagi ingatan. Berarti kan alamah itu jangan nulis begini ya. Iya. Salah ya. Iya. Wa alamah. Alamah itu satu kata dia, bukan kata ala plus ma, bukan. Ya. Ini satu kan. Jadi wa alamatu tulisannya begini.
pakai alif berdiri. Wa alamatu, kalau marfu berarti apa? Dhammah. Ini. Alamatu rafihi apa? Alasannya kalau mau disebutkan boleh. Li'annahu mufradun misalkan. Dan mufrad tidak pakai alif ya. Mufradun. Mulai dari sekarang bentuknya kata mufrad itu begitu tulisannya. Hati-hati dengan ucapannya. Mungkin bisa jadi salah penulisan karena salah ucapan. Li'annahu mufrad. Itu yang salah. Mufradun. Ketika mengatakan misalkan ya li'annahu mufrad, dan banyak yang mengajar seperti ini. Dia mengajar mengucapkan tanpa mengoreksi, bukan tanpa mengoreksi, tanpa sesuai dengan tulisan, ucapan tidak sesuai dengan tulisan. Kita apa ini? Khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Ini yang merusak tata bahasa Arab yang seperti ini ya. Ini lahja ini salah. Walaupun dia lembut suaranya tapi salah. Ini kita katakan dengan ini salah seperti ini. Sahih. Apalagi afwan ya, Anda tidak mengejar, bukan tujuannya mengejar. Biasanya perempuan itu memiliki sifat kelembutan. Maka ketika mengajarkan kitabun khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufrad. Ini salah besar ya, menurut saya salah besar. Jangan begitu, jangan biasakan seperti itu, rubah ya. Berubah. Kelas kita katakan sesuai dengan panjang pendek. Kitab khabarun marfu'. Ini aja, khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Mafhum? Paham ya? Insyaallah. Baik. Seterusnya, akhadahu. Kita berarti ambil kata akhadha dulu. Akhadha. Biasa ngomong begini ya, akhadha. Nah, perhatikan, cek suara anak ya. Cek suara anak. Ketika misalkan ada yang salah dengan tulisan, kasih tahu coba ya. Kasih tahu. Akhadha. Nah, bukan akhadha, bukan, tidak seperti itu ya, jangan. Akhadha, gitu saja. Akhadha, ini robnya apa? Fi'lun madin. Sahih. Nah, dan fi'lun madin selalu Mabni. Nah, mabniyun atas apa? Alal fathi. Nah, lihat harakat terakhirnya ya. Mabniyun alal fathi. Jadi fi'il madhi mabni atas fathah. Setiap fi'il madhi kalau dia belum bersambung dengan apapun, artinya fi'il madhi untuk huwa, iya, huwa, huma gitu ya. Huwa, huma, kemudian dia dan huma perempuan itu mabninya atas fathah. Fa'adatan. Nah, jadi mabni atas fathah. Baik. Hurufnya sekarang. Hurufnya di sini aja ya, bawahnya aja. Di tengah telan. Hurufnya berarti apa ini? Sebutkan dulu namanya. Apa? Domir. Hu ini termasuk ke domir gitu ya. Nah, dan domirnya itu ada dua macam, domir munfasil dan domir muttasil. Ini munfasil atau muttasil? Muttasil. Nah, muttasil. Domir muttasil. Dan domir kedudukannya selalu mabni. Kita katakan lagi, domirun muttasilun
Mabniyun. Dan mabninya atas harokatnya. Harokatnya apa? Dhammah. Dhammah, berarti mabniyun ala dhammah. Nah. Sekarang kedudukannya. Kita sudah sebutkan namanya, ya. Yaitu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammah. Ya, dhamir muttasil mabni atas dhammah. Kita sudah sebutkan namanya. Sekarang kedudukannya. Kedudukannya berarti apa? Fi Mahalli. Fi mahalli apa? Nasbin. Nasbin. Karena dia tadi kan maf'ulun bih ya. Ya. Berarti fi mahalli nasbin apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Nah, atau boleh mengatakan mansubun atau maf'ulun bihi mansub, bahwa maf'ulun bihi mansub, boleh ya, ya masalah, sama saja. Ali sekarang. Aliyun berarti apa ini? Marfu'un. Fa'ilun. Dan fa'il itu selalu marfu. Fa'ilun marfu. Baik, berikutnya adalah tandanya. Wa alamatu raf'ihi adalah Alamatu rafihi dhammatun. ad-dhammatu. Alasannya kalau mau disebutkan, li'annahu Mufrad. nah mufrad. Li'annahu mufradun. Untuk alasan ini ya, yang tadi bisa disebutkan atau kebanyakan tidak disebutkan. Gak apa-apa, sekedar belajar kita sebutkan ya. Ada pertanyaan? Nah, soal Mafhum ya? Insyaallah. Kalau itu setelahnya apa? Ala jani. Mana? Ala jani tabib. At-tabibu. Ala jani Tabibu. at-tabibu. Perhatikan tulisannya juga ya. Lihat tulisannya. Nadrah yang sesuai. Kita belajar bahasa Arab jangan hanya satu saja, harus belajar semuanya. Titik-titiknya nadrah-nadrahnya itu harus sesuai. Kalau kelebihan kasih tahu. Alajani at-tabibu. Yang pertama adalah kata apa? Alaja. Nah, alaja. Ya. Dan alaja ini fi'il madhi, mudhari'nya ada. Yu'aliju. Artinya apa? Mengobati. Saya mengobatimu. Masalahnya apa? Fi'il madhi atau mudhari'? Ajil tuh. Tuh. Alajtu. Alajat. Ya. Nah, mana? Saya Alajat. mengobatimu. Maunya laki-laki. Alajtu Kak. Alajtuka. Sahih. Itu madhi. Mudhari'? Mu'aliju Kak. Ingat ya. Dalam bahasa Arab itu panjang pendek sangat penting. Nah, apa fi'il mudhari'nya? Mu'aliju. Nah, u'alijuka, gitu ya. U'alijuka. Sahih. Baik, alaja, apa ini Arabnya? Fi'lun mafin. Fi'lun
Madin. madin. Nah, dan fi'il madhi selalu Mabni mabniyun ala Ala fathi. mabniyun 'alal fath. Baik, kemudian alaja ada nunnya ya. Iya. Nun wiqayah Wikoya. ini Nunul wikoyati. nunul nah wiqayati Harun. la mahalla Minal irab. lahu minal i'rab. Jadi setiap fi'il madhi yang nyambung ke saya itu nggak bisa langsung dia ya alaji misalnya, tidak, harus ditambah dengan nun dulu. Oke, baru ya-nya apa? Domirun. Nah, ya-nya dia domirun. Domir apa? Muttasilun. Muttasil, domir yang nyambung. Nah, domirun muttasilun, dan domir muttasil selalu Mabni. mabniyun. ala Mabninya atas sukun ala sukun. Nah, mabniyun ala sukun. Mabniyun ala sukun. Kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Fi, nah, fi mahalli fi nasbin mahalli nasbin maf'ulun bihi maf'ulun bihi. Baik, tulisannya harus begini ya, sesuai dengan nabrah-nabrahnya. Kemudian at-tabib. fa'il Fa'ilun. At-tabib dia fa'ilun Marfu'un. 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 Naam. Wa alamatu raf'ihi batu ad-dammatu. Alasannya li'annahu ismul mufrad. Nah, kelas. Soal tidak ada ya. Ibadah. razaqanallahu Ini keempat ya. Apa? razaqana Razaqanallah. Allah Razaqanallah. Razaqa. Apa ini? fi'lun madin Fi'lun madin. Nah, mabniun ala fath mabniyun fi'il madhi selalu mabni. Mabniyun alal fathi. Nah, dhamirun muttasilun dhamirun Muttasilun. muttasilun mabniun mabniyun Ala ala sukun. Ala sukun. Kedudukannya wa maf'ulun bihi
Nah, wa huwa maf'ulun bihi atau fi mahalli nasbin Maf'ulun bihi. fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, saya. Allah. lafzul jalan Terus jalan. Jalalati. Nah, lafzul jalalati fa'ilun Fa'ilun marfu'un. fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi apa wa alamatu raf'ihi at-tumatu dhammah. Alasannya mufrad dan harus pas. Sahal ya, gampang. Ba'daha mana? ra'aituka Fa'aitu. Ini kelima. Baik, ra'aituka. Yang pertama apa? Ra'a. Ini apa? fi'lun madhi Fi'lun madhi. Ya, termasuk ke fi'il madhi. Fi'lun madhi. Dan fi'il madhi selalu mabni. mabniyun Mabni. Nah. Mabniun atas apa? Mabni atas apa? muqaddar fathah sukun fathah muqaddar oh iya deh ya fathah muqaddar Nah, muqaddar ingat ya, fi'il madhi untuk buah walaupun kelihatan seperti ro'a ujungnya alif bengkok, sahih. Nah, lihatnya dia sukun, biasanya sukun gitu ya, biasanya sukun. Tapi ingat, setiap fi'il madhi untuk buah itu selalu mabni dengan fathah, selalu mabni dengan fathah. Katakan aja ini ya, atau catat. Setiap fi'il madhi untuk buah selalu mabni dengan fathah. Kalau fathahnya nampak berarti dhahirah, kalau fathahnya enggak nampak berarti apa? Muqaddar. Alas, begitu aja, tulis ini ya. Jadi fi'lun madin mabniyun 'alal fathi al muqaddarah Nah, ini dia yang tidak ngeh itu di sini. Muqaddar ini dia sifat untuk fathah. Karena fathi berarti apa? muqaddari Nah, kata orang bapaknya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddar. Nah. Domirun muttasil. Oh, ini dia termasuk ke domir. Dan domirnya termasuk domir Muttasil. Dan domir muttasil selalu mabniyun. Dan mabninya atau harokatnya yaitu dhamma. Mabniyun ala Domi. dan kedudukannya apa? Fi mahalli Rofin. raf'in fa'ilun. Sebentar ya.
Baik, apa? Kita dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kelas ya. Sekarang kaknya. Kaknya apa ini? Dhamirun Ini juga sama, dia dhamirun muttasilun mabniun alal fathi 'ala dhammi fi mahalin Teruskannya apa? fi mahalin Mahalli naslin maf'ulun maf'ulun bihi. Kelas ya. Oke, soal ada pertanyaan? apa tadi Ustadz yang ilmadi yang selalu fathah itu untuk Nah. huwa hiya huma perempuan gitu ya? Untuk hiya, huma, nah dan untuk huwa, Huwa huma laki-laki dan perempuan dua-duanya oh dua-duanya. sama hiya. Afwan. Nah, silakan. Tidak ada ya. Apa seterusnya? Ada lagi? Untuk ismul zahirah. Tidak ada. Baik, itu kalau kelas. Jadi, paham ini ya? Untuk yang dhamir. Sekarang yang ketiga, masdar muawwal. Kalau tidak salah, masdar muawwal ini dia ada tambahan. Nanti kita masukkan dua di sini. Itu ada ma sebenarnya. Ma plus fi'il madhi. Kita masukkan dua saja. Jadi kalau mau lebih, itu kembali ke buku nama tertipu. Sana ini. Type masdar muawwal ini adalah gabungan antara an plus al fi'lul mudhari atau anna isimnya dan khobarnya. Jadi maf'ulun bihinya itu ini dia. An plus fi'il mudhari ini dia bisa jadi maf'ulun bih atau anna ismuha dan khobarnya bisa juga sebagai atau menjadi maf'ulun bihi. Gitu ya. Dan ini an plus fi'il mudhari sama dengan anna plus ismuha dan khobarnya itu sama dengan apa? Masdar muawwal. Masdar. Sama dengan masdar. Jadi kalau misalkan di sini ada an aktuba, lihat kata an aktuba ini. An aktuba ini berarti ketika dirubah menjadi masdar maka menjadi apa? An aktuba masdarnya apa? Uktub. Uktub. Batun. Mana? Kita batun. Mana? Kita batun. Naam kitabah. Kitabah ini asalnya, masdarnya ya. Jadi sama dengan uridu kita batan. Itu maksudnya ya.
Jadi uridu an aktuba itu sama dengan uridu kitabatan. Jadi an aktuba ini sama dengan kitabatan. Lihat walaupun di sini ada ana, ini enggak menunjukkan ana ya. Kenapa? Karena ana ini hanya menyesuaikan di kata uridu saja. Yang kedua, alimtu annaka mujtahidun. Lihat anna plus ka isimnya plus mujtahid khabarnya. Ini juga sama dengan masdar. Ini sama dengan masdar. Berarti apa? Kalau diganti dengan masdar sama dengan apa? Alimtu annaka mujtahidun sama dengan apa? Alimtu sama dengan apa? Jihadun, Ustaz. Hah? Jihad. Berarti kan kedudukannya apa tadi? Masdar. Ijtihad. Hah? Jihadun, Ustaz. Suaranya nggak jelas. Nah, ulangnya apa sama dengan apa? Yang mujtahidun. Nah, annaka mujtahidun sama dengan apa masdarnya? Alimtu an mujtahidun. Jihadun. Jihadun. dari Bukhari nanya kedengaran suara dari Bukhari kan? Ijtihadaka. Naam sahih. Ijtihadaka sahih. Ijtihadaka. Gitu ya. Nah, ijtihadaka. Jadi anak alimtu annaka mujtahidun itu sama dengan alimtu ijtihadaka. Ijtihad dia maf'ulun bihi mansub. Kitabatan maf'ulun bihi mansub. Jadi gimana ya Arabnya ini kita ilam sekarang. Ini berarti poin ketiga ya. Poin ketiga. Maf'ulun bihi. Dan ini dia bentuknya al-masdar awal. Contoh yang pertama tadi uridu an aktuba. Uridu an aktuba. Lihat, perhatikan sini. Aktubanya fathahnya ini dikarenakan huruf an. Gitu ya, asalnya aktuba. Nah, kita i'rab berarti. Yang pertama kata uridu. Apa i'rabnya? Fi'lun mudhari. Nah, uridu dia fi'il dan fi'ilnya termasuk fi'il mudhari. Nah, fi'lun mudhari'un. Dan kedudukannya apa ini? Marfu'. Nah, kedudukannya adalah marfu'un. Fi'il mudhari marfu'. Kenapa marfu'? Kenapa marfu? Karena belum tidak masuk Ditajarrudihi anin nasibi wal jazim. anin nasibi wal jazimi. Apa ini artinya litajarrudihi anin nasibi wal jazimi? Terbebas dari belum memasukkan huruf dan jazm. Terbebas dari huruf nasab dan huruf Jazm. Sekarang tandanya berarti apa? Wa alamatu raf'ihi mada? Ad-dhammah. Ad-dhammatu.
Tanda rofanya adalah ad-dhamm. Baik. Kenapa tanda rofanya dhammah? Alasannya annahu fi'il sahih. na'am fi'lun sahih boleh. Li'annahu fi'lun Sahih. li'annahu al-fi'lu as-sahih fi'l sahihul akhir kita jelas ya. Langsung saja. Li'annahu sahihul akhiri walam Atau belum kemasukan alif walam itnain yattasil jamaah. walam yattasil bihi Akhiri fi'il. syai'un. Alasannya kenapa dia dhammah? Li'annahu sahihul akhiri, karena dia uridu ini termasuk ke fi'il sahih akhir. Walam yattasil bihi syai'un, dan belum bersambung dengan alif itsnain waw jamaah dan yang Yattasil ya Ustaz. Nah, lam yattasil. Yattasil sukun lam. Walam yattasil bihi syai'un. Taib, aina al-fa'il? Wal fa'ilu dhamirun mustatir. Nah, dhamirun ya. Failnya adalah dhamir. Nah, ingat, uridu ini untuk siapa? Ana. Apakah ada nampak anaknya? Tidak. Tidak. Enggak jelas. Enggak jelas. Bukan enggak jelas ya. Maksudnya dia di kata kerjanya itu tersimpan. Maka disebutnya dengan apa? Jadi dhamirun mustatirun. Tersimpan, tersembunyi ya. Fihi mustatirun fihi. Nah, dan untuk ana itu apa? Wujuban. Dan takdiru fu'an. Dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu Ana. takdiruhu ana. Jadi uridu dia fi'il mudhari' dan fa'ilnya adalah ana. Jadi ini jumlah dan jumlah itu harus ada kedudukannya, harus disebutkan gitu, maksudnya harus di-i'rab ya, apakah dia ada kedudukan atau tidak gitu. Dan jumlahnya kita i'rab sekarang jumlahnya ya. Barusan uridu fi'il mudhari'nya sudah, fa'ilnya sudah. Sekarang gabungan dari fi'il dan fa'il, yaitu kata uridu. Berarti di i'rabnya apa? Wal jumlah. Wal jumlah tuh. Dan jumlahnya ini jumlah apa? Fi'liyah. Al-fi'liyah. Nah, berarti wal jumlah tuh al-fi'liyah. Wal jumlatul fi'liyah tuh, dan jumlah fi'liyah itu terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Minal fi'li wal fa'ili. Nah, kedudukannya apa? Ada kedudukan? Apakah ada kedudukan? Jadi biasanya yang di depan itu mubtada. Apakah bisa dijadikan mubtada? Tidak ya. Karena mubtada itu apa? Kenapa nggak bisa dijadikan mubtada? Karena ini fi'il fa'il. Karena dia fi'il, Ustaz. Nah, karena ini fi'il. Mubtada itu adalah nah, berarti ini tidak ada kedudukannya ya. Wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il. Siapa?
La mahalahu. Ini ada kedudukannya, ada mahalla laha Minal minal i'rab. i'rab. Nah, minal i'rab. Dan kalau jumlahnya begini, jumlah begini saja ya, nggak ada kalimat sebelumnya, maka bisa kita katakan Tidak ya. Iya. Ibtidayah apa artinya ibtidayah? Kata permulaan. Nah, kata permulaan. Kedudukan i'rabnya enggak ada. Baik, sudah kita i'rab uridu. Sekarang an. Masuk ke an. An ini apa? Harfu nasbin. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Dan harfu nasbin selalu mabniyun. Harfu nasbin mabniyun ala Sukun. ala sukun. Apa kedudukannya? Kalau kita katakan kedudukan, La mahalalahu, Ustaz. kenapa katakan mahal? Karena dia harf selalu tidak punya kedudukan, Ustaz. Sahih, huruf tidak ada i'rab, tidak ada kedudukannya. Maka kita katakan harfu nasbin mabniun ala sukun, cukup sampai sini sebenarnya. Kalau mau ditambahin la mahalla lahu minal i'rab. Kenapa? Karena huruf nggak ada kedudukan i'rab. Apapun hurufnya tidak ada kedudukan. Oke, sekarang aktuba. Aktuba ini i'rabnya sama dengan yang uridu. Berarti aktuba ini apa? Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'. Paham ya? Dikatakan fi'il mudhari', paham ya? Ya. Nah, baik. Dan sebelumnya ada huruf an huruf nasbin. Berarti fi'il mudhari'nya kedudukannya apa? Mansub. Nah, karena ada huruf nasab ya. Fi'lun mudhari'un mansubun dengan apa? Bi an. Nah, mansubun bil fathah boleh langsung begitu, nggak masalah. Mansubun bil an baru tandanya apa? Wa alamatu nasbihi madza? Al-fathatu. Baik, kelas. Dan kata aktuba ini dia fi'il, berarti harus ada fa'il karena ma'lum ya. Ya. Maka kita katakan apa? Wal fa'ilu. Wal fa'ilu fa'ilnya apa? Domirun mustatir. Nah, ini domir mustatir, nggak terlihat ya. Domirun mustatirun Fihi. Nah, domirun mustatirun fihi untuk ana apa tadi? Wujuban. Takdiruhu ana. Takdiruhu ana. Sudah, fi'il fa'ilnya kita sudah i'rab. Nah, sekarang karena ini fi'il fa'il sama dengan tadi kata uridu ya. Kalau fi'il fa'il jumlah itu harus di i'rab kedudukannya. Nah, sekarang an aktuba ini, an aktuba ini kan ada an-nya. Tadi kalau an plus fi'il mudhari disebutnya dengan apa? Masdar awal. Nah, kita katakan apa? Wal masdarul mu'awwalu. wal masdaru
Mu'awwal. al muawwalu. Boleh disebutkan ya katanya an aktuba, begitu boleh disebutkan. An aktuba. Kedudukannya apa? Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Mahalli nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Nah, ada pertanyaan? Tafadhal. Soal. Apa Ustaz? Nah, Yang tadi contoh pertama itu kan yang pertama. uridu an aktuba. Kalau masdar awalnya kan berarti an aktuba. Nah, Nah, tadi kan jadinya uridu tabatan gitu ya. nah, uridu kitabatan. Nah, kalau misalnya itu bisa double nggak yang pakai anna Ustaz? Bisa dipakai uridu anna Uridu anna kitabati. Boleh nggak? Gimana uridu jadi apa? Kalau pakai yang kedua itu uridu Kalau pakai anna gitu artinya boleh, tapi harus ditambahin kalimatnya. Naam. Uridu berarti anna kitabati. kitabati. Naam, kitabati mana? Tambahin kalimatnya. Tambahin apa Ustaz? Bingung saya. La, naam. Ini sahih kalau begini kalimatnya dengan ini sama. Cuman ini maknanya nggak sempurna. Kalau hanya itu ada kita berarti ini nggak sempurna. Lihat, Iya, anna nggak itu ada merupakan apa? Isim dan khabarnya sahih. Naam Ustaz. Nah, Berarti ini kabarnya khabar. belum. Nah, makanya harus ditambahin. Misalkan dengan apa? Misalnya yang dil gilafi apa gitu Ustaz. Bisa. Gila-gila. Yang bersampul. Nggak boleh. Apa? Misalkan kata mufidah. Oh. Uridu anna kitabati mufidatun. Nah, sahih kalau begitu. Tapi kalau hanya uridu anna kitabati, itu belum selesai kalimatnya. Naam. Berarti mufidatun. Nah, uridu anna kitabati mufidatun. Mufidatun. Nah. Terus yang bawah itu Ustaz, yang alim itu kalau pakai an gimana Ustaz? Alim tuh kalau an, ingat an ini dia masuknya kemana? Ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari, maka ganti alim dengan fi'il mudhari. Nggak mungkin ya Ustaz ya. Apa? Misalnya ulim tuh alim tuh an ajtahida. Boleh. Alim tuh an ajtahida apa gitu. Alim tuh terus ya. Nah. Alim itu an ajtahida. Nah. An ajtahida berarti butuh khobar lagi gitu. Bisa nggak begitu Ustaz? Alim tuh saya mengetahui apa ya? Saya mengetahui saya akan berijtihad gitu Ustaz. Tentang apa misalnya Ustaz. Saya cuma pengen tahu alim maksudnya apakah alim tuh an tidak bisa ditambahin dengan misalkan fi dirasati. Ajita alim tuh an ajita. Alim itu an ajita tidak fi dirasati. Kalau pakai objek nggak boleh Ustaz.
Kalau pakai objek gimana? Ya alim itu ajtahida kan Lah, pakai objek juga sama. Berarti alim itu ijtihadi fi dirasati. Sahih ini. Afwan, maksud saya objeknya setelah an ajtahida. Objeknya Misalnya darsan maksudnya Oh. ya an ajtihad. Nah, Nah, maknanya nggak sesuai. Tidak sesuai. Darsan, misalkan darsan ini maknanya apa ini? Alim tuh an ajtahida darsan. Lah, ini bahasa apa ini? Enggak. Aneh ya, Bu. Bukan maknanya enggak jelas. Maknanya. Saya tahu kesungguhan saya pelajaran. Apa maknanya? Tapi yang Tidak. sesuai itu adalah fi dirasati. Itu saya tahu kesungguhan saya dalam belajar. Dalam belajar. Nah, begitu ya. Oh iya, Pakai berarti darsan ini enggak sesuai maknanya. nah Ustaz. Nah, Berarti ya semua kalimat itu yang ada pakai masdar awal itu bisa pakai dua tipe ini ya Ustaz ya. nah, Pakai an sama anna itu. nah, yang penting yang paling utama adalah disesuaikan maknanya ya. Jangan Nah. asal maf'ulun bi atau apa saja. Maknanya juga harus sesuai kenal. Nah, ketika kita melihat misalkan tadi seperti tadi kita tambahin dengan kata darsan, ana mafhum, maksudnya bahwa ini ajtahidu ini kan ana fa'il ya, kemudian fi'il sahih. Nah, darsan ini dijadikan maf'ulun bi. Ini sahih, kaidahnya sahih. Jadi fi'il fa'il maf'ulun bi sahih. Cuman maknanya enggak sesuai. Apa ini maknanya? Enggak pas itu. Gak matching. Nah, Ustaz. gitu ya. Jadi kalimatnya juga sesuaikan dengan maknanya. Tapi kalau begini misalnya alim tu an ajtahida fi dirasati. Maknanya alim tu ijtihadi fi dirasati. Artinya apa? Saya tahu kesungguhan saya dalam belajar. Nah, gitu. Dirasati. Nah, Syukran. apa? Baik. Dan PR berarti. PR-nya i'rab. Yang pertama apa nih? Jadi banyak PR-nya. Satu, ini alim tu an ajtahida fi dirasati. Yang kedua, alim tu ijtihadi fi dirasati. Yang ketiga, apa tadi? Uridu anna kitabati mufidatun. Uridu anna, jadi ini berharap dia ya, kitabati mufidatun. Satu lagi apa yang belum dibahas di buku? Uridu an apa? Cuma dua. Contohnya cuma dua. Ustaz. Nah, satu lagi apa? Alim tu annaka mujtahidun, itu maksudnya. Alim tu annaka mujtahidun belum kan? Belum. Alim tu annaka mujtahidun. Nah, ini permintaan Bu ini ya, kayaknya mau 4. banyak amat. Ustadz, sekalian artinya dong Ustadz. Nah, artinya nomor 1, alim tu an ajtahida fi dirasati. Sama dengan makna nomor 2 ya, alim tu ijtihadi fi dirasati. Nomor 1 dan nomor 2 maknanya adalah saya tahu kesungguhan saya dalam belajar. Bukan permintaan saya buat PR, Ustaz. Gak apa-apa Mbak Wen. Nah, Takut perhatian.
Boleh Bagian UN. Yang lainnya diam-diam aja, banyak amat sebenarnya itu. Saya Pak Ustadz, saya Latihan aja ya, nggak apa-apa. Nomor 1 dan 2, saya tahu kesungguhan saya dalam belajar. Nomor 1 dan 2. Nomor 3, uridu anna kitabati mufidatun. Saya ingin tulisanku bermanfaat. Nomor 4, alimtu annaka mujtahidun. Saya tahu bahwa engkau bersungguh-sungguh. Sudah? Nomor 1 dan 2, saya tahu kesungguhanku dalam belajar. Nomor 3, saya ingin bahwa tulisanku bermanfaat. Atau saya ingin tulisanku bermanfaat ya. Nomor 4, saya tahu kesungguhanmu. Saya tahu bahwa engkau bersungguh-sungguh. Nah, nanti insya Allah pekan depan kita bahasnya. Dan latihan coba, latihan aja. Nggak masalah, salah atau apa, nggak apa-apa. Coba dulu ya, coba dulu. Ya, kalau itu sebenarnya mudah ya. Ini aja kalimatnya, nggak berubah-ubah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada ya, ya. ada Ustadz, tunggu Ustadz. Oh, Tadi tanya yang itu yang atasnya tadi udah di itu sebentar Ustadz. Yang atas yang tadi yang pas sambungan nih tidak iya itu Ustadz. Tidak iya. Artinya apa tadi Ustadz? Kata permulaan. Oh, ibu tidak iya. Ibu tidak iya, nah permulaan. Tidak iya. Itu harus dipakai ya Ustadz. Harus diamalin itu. Enggak mesti ya. Bisa jadi ibtidaiyah atau istinafiyah tergantung kalimat. Ini ibtidaiyah kalau dia permulaan, mulai dari sini. Kalau ada kalimat sebelumnya, kalimat sebelumnya berarti istinafiyah. Tidak iya. Nah, kelas tinggalkan aja dulu ibtidaiyah itu ya. Tidak ada intinya gitu Ustaz, artinya. Apa tadi? Mana? Permulaan. Ibtidaiyah itu artinya permulaan. Permulaan. Nah. Afwan, ana lupa. Kalau wujuban itu untuk domir apa ini? Wujuban untuk ana nahnu anta. Ana nahnu anta. Ini wujuban. Kalau jawazan itu untuk huwa, iya, ini jawazan. Ini wujuban untuk ana nahnu anta. Jawazan huwa hiya. Wala? Lohuma gitu? Nah, pertanyaannya sekarang. Kenapa di sini hanya ana nahnu anta huwa hiya saja? Sedangkan bagaimana untuk huma, laki-laki dan perempuan, hunna, antuma, antum, kemudian anti, anti apa? Al-Afwan, yang ada perlu silakan keluar, nggak masalah ya, tidak masalah. Ini bagi yang mau saja. Anti sama apa lagi? Antuma perempuan sedikit sudah ya. Antuma itu laki-laki dan perempuan. Sama tunna. Nah, pertanyaan besar ini. Kenapa wujuban itu hanya ana nahnu anta dan jawazan untuk huwa hiya? Ini yang lainnya gimana? Huma, hunna, antuma, antum, anti, anta. Kan kelihatan Ustaz tambahan. Sahih. Karena ini domir-domirnya nampak. Ya. Karena domir-domirnya nampak. Lihat sini. Huma dikata zahaba apa? Zahaba. Mana failnya? Ini dia. Oh, untuk hunna apa? Dahab. Dahabna. Mana failnya? Nah. Untuk antum apa? Zahabatum.
Dahab. Nah, dahabtum dan dahabtuma ya. Untuk antum ada dahabtuma, antum dahabtum sama. Fa'ilnya mana? Ta. Ya, nah, anti dahabti. Mana fa'ilnya? Ti. Antunna dahab. Dahabtunna mana fa'ilnya? Tu. Gitu ya. Jadi kenapa di sini nggak ada wujuban jawazan? Karena fa'ilnya itu nampak. Jelas lohir. Nah, dan wujuban jawazan itu hanya di dhamir mustatir. Nah, ahsan barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Soal ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seharusnya dikerjakan lapisannya dan perhatikan menulisnya jangan sampai salahnya. Nabrahnya, kemudian tulisan alamah, kebanyakan biasa zanat di situ. Nanti di-share-kan ya Ustaz ya? Ada? Tetap aja di-share-kan. Nah, insyaallah bisa. Baik. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.